welcome back to my YouTube channel. Happy knitting, yay! Oke, di video kali ini bahan-bahan yang kita butuhkan ada benang rajut. Ini yang milk cotton small ply. Jadi ini yang 3 ply. Kemudian kita butuh hakpen. Ini hakpennya yang 3,0 mm. Kemudian di sini ada penanda, beberapa penanda, dan ada jarum sulam. Kemudian terakhir ada gunting. Oke, selanjutnya mari kita kerjakan. Oke, pertama-tama kita akan mulai dengan simpul. Jadi caranya seperti ini. Ini ujung benangnya. Kita buat seperti ini. Caranya seperti ini. Jadi ini 2 jari kita. Jadi ini ujung benangnya ya. Oke, kemudian kita ambil dari bagian tengah. Seperti ini. Nah, ini udah jadi simpul rajut. Selanjutnya kita masukkan hakpennya. Oke. Jadi selanjutnya kita akan buat keson sebanyak 10 rantai rajut. 1. Nah, ini udah 10 rantai. Selanjutnya kita akan tambahkan 1 rantai rajut. Kemudian di sini kita akan buat dengan pola half double crochet. Jadi half double crochet itu caranya seperti ini. Kita kait sekali, kemudian kita lewati 1 rantai yang kita tambahkan tadi. Kita rajutnya di rantai kedua. Jadi ini udah kita kaitkan, kemudian masukkan di rantai kedua. Tarik seperti ini. Jadi ini ada 3 rantai, 3 rantai kita lewati secara bersamaan seperti ini. Nah, ini rantai pertama, kita beri penanda. Untuk selanjutnya, semua rantainya, 10 rantainya, kita akan isi half double crochet. Jadi caranya sama seperti ini. Kita kait sekali, kita lilitkan, kemudian masukkan ke rantai selanjutnya. Kait, tarik. Jadi 3 rantai ini kita lewati secara bersamaan. Jadi ini udah rantai kedua. Kita lanjut lagi ke rantai selanjutnya. Oke. Sampai ke ujung. Nah, ini udah sampai di ujung. Kalau misalkan kita hitung lagi seluruh rantainya dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rantai. Jadi jumlahnya 10 rantai. Jadi setiap kita mau lanjut ke baris kedua, jadi ini udah baris pertama, kita lanjut ke baris kedua, kita harus chain sekali seperti ini, kemudian putar. Nah, jadinya seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan kerjakan half double crochet. Namun dimulai dari baris kedua ini kita akan mulai dengan back loop aja. Jadi kalau kita perhatikan ini setiap rantainya itu ada 2 loop seperti ini. Yang sebelah sini dan sebelah sana. Jadi ini yang ke kita itu, yang ini itu front loop, sedangkan yang di sini yang di belakang itu back loop. Jadi kita kerjakan bagian back loopnya aja. Jadi ini 1 rantai yang kita lewati tadi, yang kita tambahkan, kita lewati. Kita mulai dari rantai kedua, caranya sama, namun kita kerjakan di bagian back loopnya aja, salah satu sisinya seperti ini. Oke. Kita kerjakan. Nah, ini udah rantai pertama di baris kedua. Kemudian kita akan lanjut kerjakan bagian back loop yang ini aja. Oke. Nah, kita kerjakan aja sampai ke ujung. Nah, seperti ini. Jadi ini udah 2 baris, 1, kemudian 2. Jadi kita akan lanjut lagi seperti biasa. Setiap kita mau lanjut ke baris selanjutnya, kita chain sekali, baru putar. Nah, pengerjaannya akan sama seperti ini. Jadi kita kerjakan bagian back loop.
Nah, ini udah baris ketiga. Jadi pengerjaannya akan sama seperti ini. Jadi ini udah 2 baris, 3 baris. Kita akan kerjakan sebanyak 50 baris, ditambah 1, 51 baris. Jadi ini sistemnya kelipatan 10 aja. Jadi kelipatan 10 ditambah 1. Jadi aku akan buat 50 baris ditambah 1 baris. Oke, jadi aku akan buat sebanyak 51 baris. Jadi ini 2 baris, 3 baris. Selanjutnya aku akan tambahkan menjadi 51 baris. Bisa ya, pengerjaannya sama persis seperti yang tadi. Oke. Oke, jadi ini udah aku buat sebanyak 51 baris. Jadi ini untuk bagian leher. Kalau misalkan tergantung ukuran masing-masing. Kalau mau lebih besar lagi, tinggal tambahkan kelipatan 10. Kalau mau lebih kecil, misalkan ini kan 50. Kalau mau lebih kecil, 40. Kalau mau lebih besar, 60, 70, seperti itu. Jadi, selanjutnya kita akan gabungkan seperti ini, di sini. Makanya tadi aku tambahkan 1 baris lagi, jadi itu digunakan untuk penggabungan. Oke, jadi ini tadi rantai terakhir. Jadi tetap kita tambahkan 1 rantai seperti ini. Kemudian kita akan gabungkan. Oke. Jadi kita akan mulai dari rantai pertama di sini. Dan rantai pertama di bagian sini. Oke. Kemudian kita single crochet. Jadi caranya seperti buat single crochet. Selanjutnya juga sama, rantai kedua dengan rantai kedua kita gabungkan sampai ke ujung. Nah, jadinya penggabungannya jadi seperti ini. Karena ada jadi timbul seperti ini. Jadi ini kita buat di bagian dalam. Jadi bagian luarnya seperti ini. Oke, bisa ya. Kemudian ini jadinya bagian leher. Kita akan lanjut ke bagian badan. Jadi ini ya bagian luar, bagian dalamnya. Kita putar seperti ini. Jadi dia di bagian dalam. Selanjutnya kita akan chain 2 kali. Karena kita akan menggunakan double crochet. Jadi kita akan setiap bertambah baris kita chain 2 kali. Oke, selanjutnya kita akan mulai dengan baris ini. Baris pertama untuk badan. Kita akan increase seluruhnya. Jadi increase itu kita isi 2 double crochet dalam 1 lubang rantai. Oke, jadi pertama-tama kita akan buat increase seluruh rantai. Dimulai dari rantai pertama di sini. 1, 2. Jadi increase itu kita isi 2 rantai dalam lubang yang sama. Jadi dalam hal video kali ini kita pakai double crochet. Jadi kita isi 2 double crochet dalam lubang yang sama. Seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke baris selanjutnya. Jadi ini pengerjaannya, rantainya sebenarnya mudah. Di sini, kemudian di sini. Jadi dia ada ruas ya, ruas seperti ini. Ini. Oke. Jadi kita isi aja per barisnya. Jadi ini 2, kemudian kita akan lanjut di sini. Oke, kita increase saja seperti ini sampai ke ujung di sini. Jadi kita isi 2 rantai dalam 1 lubang seperti ini. Oke. Saya. Oke, jadi ini udah aku isi increase. Baris pertama untuk bagian badannya seperti ini.
Oke, jadi setelah kita increase, jadi membentuk lingkaran seperti ini. Jadi ini udah di rantai terakhir, selanjutnya kita akan slip. Jadi kita akan slip di rantai yang paling pertama. Kalau misalkan masih pemula, aku sarankan pakai penanda untuk rantai pertamanya. Jadi kita slip seperti ini. Jadi baris pertama untuk bagian badan. Jadi kita tadi kan di sini di awal kita buat 50 baris. Satu barisnya itu untuk penggabungan, jadi tidak terhitung. 50 baris, kita increase di baris pertama untuk bagian badan. Jadi dikali 2 kan, 50 kali 2. Jadi jumlah dari rantai baris pertama menjadi 100 rantai rajut. Oke, kemudian kita akan lanjut ke baris kedua. Untuk bagian badan seperti ini, seperti biasa kita akan chain 2 kali. Setiap lanjut ke baris selanjutnya. Mulai dengan 9 double crochet, kemudian di rantai ke-10 kita increase. Jadi kita akan hitung sebanyak 9 double crochet seperti ini. 1, 2, seperti ini. Jadi 9 double crochet. Jadi ini udah 9 rantai. Nah, di rantai ke-10 kita akan increase. Jadi kita isi 2 double crochet dalam lubang yang sama. Seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita akan ulangi pattern yang ini ke semua satu baris ini. Jadi kita akan mulai dengan 9 double crochet. Nah, ini 9 double crochet. Kemudian di rantai ke-10 kita increase. Kita isi 2 double crochet dalam lubang yang sama seperti ini. Jadi kita isi 9 double crochet, di rantai ke-10 kita increase, lanjut lagi 9 double crochet, rantai ke-10 kita increase. Jadi kita ulangi seluruh baris ini, baris kedua ini dengan patternnya sama. Jadi 9 double crochet, rantai ke-10 kita increase, ulangi lagi 9 double crochet, rantai ke-10 kita increase sampai ke ujung. Oke, bisa ya? Oke, jadi ini udah selesai di baris kedua, udah rantai terakhir, increasean terakhir. Selanjutnya seperti biasa, kita akan slip di rantai yang paling pertama. Seperti ini. Oke, jadi baris kedua udah selesai. Jadi 9 rantai, kemudian di rantai ke-10 kita increase. Nah, untuk rantai selanjutnya kita akan tambah 1. Jadi setiap bertambah baris akan tambah 1 rantai yang kita double crochet. Jadi di rantai kedua, di baris kedua kita akan buat tadi 9 double crochet, di rantai ke-10 kita increase. Nah, di baris yang ketiga ini kita akan buat 10 double crochet, di rantai ke-11-nya kita increase. Jadi bertambah 1 rantai yang kita double crochet. Tadi kan di baris kedua kita double crochet-nya hanya 9, di rantai ke-10 kita increase. Nah, di baris selanjutnya ini kita akan buat 10 double crochet, di rantai ke-11 kita increase. Bisa ya? Oke, kita mulai dengan 2 chain 2 rantai seperti ini. Oke. Kemudian kita akan buat 10 double crochet. Kemudian di rantai ke-11 kita increase. Oke. Nah, jadi ini udah 10 rantai, selanjutnya kita akan increase di rantai ke-11. Jadi kita isi 2 double crochet dalam satu lubang yang sama. Seperti ini. Oke, untuk selanjutnya juga sama, 10 double crochet, kemudian di rantai ke-11 kita increase. Jadi di sini aku akan kasih
cara supaya lebih mudah biar kita tidak terlalu susah untuk menghitungnya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan di sini, ini yang tadi yang kita increase. Jadi increasean selanjutnya akan berakhir di sini. Jadi kita coba ya. Jadi kan kita akan hitung 10 double crochet. Nah, seperti ini. Jadi ini udah 10 rantai. Selanjutnya kan di rantai ke-11 kita akan increase. Nah, kalau kita perhatikan, ini tadi increasean terakhir. Bisa kan kita lihat, ini ada dua rantai dalam satu lubang. Jadi yang kita increase itu pasti ada di tengah-tengah dari increasean terakhir. Oke, bisa ya. Jadi biar kita nggak terlalu susah untuk menghitungnya, karena kita akan kerjakan beberapa baris. Jadi setiap ada increasean seperti ini, jadi increasean terakhir pasti ada di tengah-tengah dari dua rantai ini di sini. Kita coba sekali lagi ya, kita akan berakhir di sini. Jadi increasean terakhir itu pasti ada di sini. Oke, kita hitung 10 double crochet. Kita udah sampai di increasean terakhir. Jadi kita akan increase di antara increasean terakhir baris sebelumnya di sini. Oke, jadi lebih mudah ya. Nah, jadi untuk hitungan ini, untuk sistemnya itu, jadi untuk baris selanjutnya kita akan tambahkan satu rantai yang kita double crochet. Jadi baris kedua kan kita buat 9 double crochet, di rantai ke-10 kita increase. Lanjut ke baris ketiga, kita buat 10 double crochet, di rantai ke-11-nya kita increase. Nah, lanjut ke baris selanjutnya, kita akan buat 11 double crochet, di rantai ke-12-nya kita increase. Lanjut ke baris selanjutnya, kita akan buat 13 double crochet, di baris ke 12 double crochet, di baris ke-13 kita increase seperti itu. Jadi ini akan nanti 9, 10, 11, 12, 13 sampai selanjutnya baru kita increase seperti itu. Bisa ya? Jadi aku akan buat rumusnya nanti di bagian deskripsi. Untuk selanjutnya kita akan kerjakan bagian bubble-nya. Caranya seperti ini. Jadi aku tempatkannya acak aja, terserah mau dibuat di mana. Jadi bubble stitch ini hitungannya tetap satu rantai, makanya aku buat. Jadi tidak mempengaruhi hitungan kita. Jadi caranya seperti ini. Seperti membuat double crochet, kita buat seperti ini. Namun kan kalau misalkan double crochet kita buat seperti ini. Nah, kalau bubble stitch itu caranya seperti ini. Ini ada 3 rantai. Kita lewati 2 rantai dulu. Kemudian kita kait seperti mau buat double crochet di lubang yang sama. Seperti ini. Kemudian kita lewati 2 rantainya lagi. Jadi kita kerjakan seperti ini sebanyak 5 kali. Kita lewati 2 rantai aja. Ini udah 3 rantai ya. Kita kerjakan sampai 5 rantai. Oke, satu lagi. Nah, jadi ini udah 5 rantai. Kemudian kita lewati seluruh rantainya. Jadi ini terhitung satu rantai. Kemudian kita lanjut lagi ke rantai selanjutnya. Nah, jadi ini bubble stitch-nya. Oke, kelihatan? Bisa ya? Nah, aku kerjakan sampai di sini aja. Jadi kita akan ketemu jadi setelah aku buat 19 double crochet, di rantai ke-20 kita increase. Jadi sebanyak beberapa baris sampai nanti ini hitungannya sampai 19 double crochet.
kemudian di rantai ke-20 kita increase. Nanti rumusnya aku buat di deskripsi ya. Oke. Oke, jadi ini udah aku buat sebanyak 12 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 baris. Jadi ini hitungannya udah 19 double crochet, kemudian di rantai ke-20 kita increase. Oke, jadi bisa ya. Hitungannya tetap sama, konstan, jadi udah seperti ini. Selanjutnya kita akan kerjakan untuk pembagian lengannya dan untuk bagian badan. Oke. Jadi di sini aku ini kan udah rantai terakhir. Selanjutnya langsung kita slip aja, kemudian seperti ini, slip. Kemudian kita chain sekali dan gunting. Lebih mudah untuk pembagian badannya. Seperti ini, lengan ke badan. Aku akan gunakan penanda. Penanda sebanyak 2 buah. Di rantai terakhir. Hitungan yang 19 double crochet. Di rantai ke-20 kita increase yang ini. Yang ini kita akan tandai di sini. Di increasean terakhir. Bisa ya. Kita beri penanda. Seperti ini. Kemudian di bagian belakang seperti ini. Oke, bisa ya. Jadi ini lingkaran. Di bagian belakangnya ini di increasean terakhir juga kita akan isi penanda di sini. Jadi dari sini tadi yang kita slip. Jadi nanti ini untuk bagian lengannya. Di sini juga kita akan buat increasean terakhir di sini. Dan kita gabungkan dengan increasean terakhir di bagian belakang. Di sini. Untuk selanjutnya kita akan kerjakan bagian badan aja. Jadi udah mulai kelihatan bentuknya. Jadi ini nanti kita akan kosongkan. Kita akan kerjakan bagian ini saja. Jadi kita akan dimulai dari sini. Oke, jadi kita akan menggunakan benang baru seperti ini. Caranya kita buat dari ini increasean terakhir, ya kan, yang kita tandai. Jadi kita buat rantai pertama di sini. Kita buat simpul dulu di bagian sini. Nah, ini simpul, baru kita masukkan ke sini. Jadi ini udah seperti biasa, kita akan chain 2 kali. Ini pas ya di penanda, di increasean terakhir tadi. Jadi kita akan double crochet sampai ke sini, jadi tanpa increase lagi, hanya double crochet. Jadi kita isi 1, 1, 1, 1 double crochet per masing-masing rantai sampai ke sini. Jadi increaseannya itu sampai 12 baris ini aja. Oke, kita double crochet aja sampai ke ujung. Pertama di sini tetap kita mulai dari lubang pertama yang kita mulai di sini. Oke. Nah, ini rantai pertama kita. Bisa ya. Untuk selanjutnya tinggal kita isi double crochet aja.
Di ini udah sampai di penanda di sini. Oke, kita kerjakan dari sini tadi double crochet aja tanpa ada increase. Nah, jadi selanjutnya kita akan tambahkan 21 rantai baris untuk bagian ketiak. Oke, jadi ini aku akan tambahkan 21 rantai baru seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke penanda di belakang ini. Oke, jadi kita akan sambung di sini. Pas di penanda ini. Kemudian kita akan single crochet. Oke. Bisa. Kemudian kita akan double crochet lagi di lubang yang sama di sini. Kemudian akan lanjut double crochet ke sini. Jadi dia akan melingkar nanti sampai di sini. Jadi double crochet aja. Seluruh rantai sampai ke sini. Oke. Ini udah di penanda yang kuning yang tadi. Kemudian seperti yang di sini, kita juga akan tambahkan 21 rantai baru. Rantai. Kemudian kita akan, karena ini rantai pertama tadi, kita akan langsung slip di rantai pertama di sini. Oke, jadi langsung kita slip aja. Kita slip seperti ini. Nah, ini baris pertama untuk bagian badan. Untuk bagian body aja, badan di sini udah selesai. Jadi mulai dari sini kita akan kerjakan double crochet aja tanpa ada increase, hanya double crochet secara melingkar. Jadi kita ini penandanya udah bisa kita ambil. Dia jadinya seperti ini. Jadi nanti kita akan isi double crochet juga di sini. Double crochet juga di sini. Jadi kita kerjakan aja, hanya kita isi double crochet. Jadi seperti biasa kita mulai dengan 2 chain. Kemudian kita akan isi. Double crochet aja secara melingkar. Nah, di sini aku akan tunjukin nanti cara isi double crochet-nya di sini. Sebenarnya sama aja ya, tapi aku akan tunjukin. Kita kerjakan sampai di sini dulu double crochet-nya. Nah, ini udah sampai di chain baru tadi. Jadi pengerjaannya tetap sama aja. Kita kerjakan seperti di awal. Double crochet-nya seperti ini. Bisa ya. Jadi seperti biasa aja. Double crochet. Seperti mengerjakan rantai awal, rantai baru. Jadi mudah ya, seperti ini. Jadi ini aku kerjakan sampai di sini aja. Akan kerjakan double crochet aja secara melingkar untuk bagian badannya. Jadi ini terserah ukurannya tergantung masing-masing. Seperti ini. Jadi ini selanjutnya akan double crochet aja. Jadi kita akan ketemu sampai di beberapa baris lagi. Oke. Nah, setelah kita buat jadinya seperti ini hasilnya. Jadi ini bagian lengannya. Dan ini bagian badan. Jadi tadi kita double crochet sebanyak 20 baris untuk bagian badannya. Nah, ini kan aku buat untuk top. Jadi ini panjang untuk bagian badannya terserah, tergantung masing-masing.
Ini aku ukur dari bagian leher ke bagian lengan tadi sebanyak 21 sampai 22 cm. Ya, yang tadi. Jadi kalau misalkan kita ukur dari bagian leher ke bagian badan, ini sepanjang 40 cm. Jadi kalau misalkan mau lebih panjang lagi, biar dijadikan sweater, bisa lebih panjang lagi. Kita tambahkan aja beberapa baris double crochet. Tapi di sini aku kerjakan sampai di sini karena mau aku buat jadi crop top. Jadi ini rantai terakhir, akan langsung aku slip dan gunting. Jadi aku slip, kemudian chain sekali, dan gunting. Oke, jadi untuk bagian badan udah selesai, selanjutnya aku akan kerjakan untuk bagian lengannya. Jadi pertama-tama untuk menambahkan benang baru, kita buat simpul dulu seperti ini. Caranya sama. Jadi kita buat simpul dulu. Kemudian kita masukkan dari rantai pertama, dari sini aja. Jadi terserah mau rantai pertamanya dibuat di mana, karena nanti tetap sama kok. Jadi seperti ini. Kemudian kita chain 2 kali. Kita mulai di rantai yang kita buat ini, di sini di rantai yang paling pertama. Double crochet. Nah, untuk memulai dengan benang baru seperti ini aja. Ke rantai selanjutnya, seperti biasa aja. Kita isi double crochet secara melingkar sampai nanti di sini. Oke, jadi kita isi aja double crochet seperti ini secara melingkar. Nanti tetap sama kok pengerjaannya. Jadi kita isi aja seperti ini. Oke, kita udah sampai di rantai terakhir seperti ini. Kemudian kita akan slip di rantai yang paling pertama. Kita slip. Nah, baris pertama udah selesai. Seperti ini. Kemudian di baris kedua kita akan mulai dengan increase. Jadi kita memerlukan 3 buah penanda seperti ini untuk penandanya nanti. Jadi di sini kita akan mulai dengan seperti biasa, chain 2 rantai. Kemudian polanya 21 double crochet, kemudian di rantai ke-22 kita increase. Jadi kita hitung 22 double crochet, 21 double crochet maksud saya, seperti ini. Oke, ini udah 21 rantai rajut. Yang ini 21. Kemudian di rantai ke-22 kita akan increase. Jadi kita akan isi 2 rantai double crochet dalam lubang yang sama. Oke, seperti ini. Jadi kita beri penanda supaya nanti untuk menandakan di mana kita akan increase. Seperti ini. Kemudian kita akan lanjut dengan pola yang sama, kita hitung 21 rantai lagi. Kemudian di rantai ke-22 kita akan increase. Oke, kita hitung 21 rantai.
Oke, ini udah 21 lagi. Kemudian di rantai ke-22 kita akan increase, jadi kita isi 2 double crochet dalam lubang yang sama. Kemudian satu lagi. Nah, di sini juga kita akan beri penanda. Oke. Kemudian kita akan buat satu kali lagi 21 rantai double crochet, kemudian increase. Seperti ini, kemudian di rantai yang paling terakhir kita increase. Oke, di sini juga kita beri penanda. Kemudian baris kedua udah selesai, selanjutnya langsung kita slip aja di rantai yang paling pertama. Oke, seperti ini. Jadi increase-nya itu aku akan buat selang-seling. Seperti ini, makanya kita butuh penanda karena ini di sini polanya aku akan buat satu baris untuk increase, 3 baris hanya untuk double crochet aja. Jadi dia tidak terlalu melebar, namun tetap puff. Jadi untuk selanjutnya aku akan buat sebanyak 3 baris hanya double crochet aja tanpa ada increase. Jadi kita akan buat double crochet aja tanpa ada increase sebanyak 3 baris. Jadi bisa ya, karena kita akan buat selang-seling, makanya kita butuh penanda supaya kita tahu nanti increasean terakhirnya di mana. Oke, jadi ini selanjutnya tinggal kita buat aja double crochet sebanyak 3 baris ya. Oke. Oke, jadi setiap ada penanda seperti ini, kita akan pindahkan. Seperti ini, jadi ini untuk menandakan bahwa kita akan increase-nya di penanda yang kita buat, seperti ini. Jadi bisa ya, supaya kita tidak terlalu susah untuk menghitungnya nanti. Jadi kita beri penanda aja. Oke. Jadi kita akan buat 3 baris double crochet aja tanpa ada increase. Oke, jadi ini udah di rantai terakhir. Seperti biasa, kita slip aja. Nah, setelah kita buat 3 baris double crochet aja, kita akan kembali buat increase. Jadi kita selang-selingi, 1 baris untuk increase, 3 baris untuk double crochet aja. Jadi dia tetap membentuk puff nanti, tapi tidak terlalu besar. Seperti itu. Jadi kita buat 3 baris untuk double crochet aja, kemudian 1 baris untuk increase. Jadi setelah kita buat 3 baris double crochet aja, kita akan kembali increase. Jadi penandanya untuk ini sangat penting karena biar kita tidak terlalu susah untuk menghitung dimana kita akan buat increase-nya. Seperti itu. Jadi kita akan increase di di bagian penanda yang kita buat. Oke, jadi kita double crochet aja sampai ke penanda. Kemudian nanti di penanda kita akan increase. Ini kita udah sampai di penanda. Jadi setiap sampai di penanda kita akan increase di sini. Kita isi 2 rantai double crochet dalam lubang yang sama.
Oke, kemudian kita penanda lagi di increasean terakhir seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi sampai ke penanda, hanya double crochet aja. Jadi kita increase-nya di setiap penanda aja. Nah, kita udah sampai di penanda lagi, kemudian kita akan kembali increase. Kemudian kita akan kembali buat beri penandanya, seperti ini. Nah, seperti itu aja, kita kerjakan sampai ke ujung, nanti di ujung juga kita increase. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini penanda terakhir kita akan increase. Kemudian penandanya kita kembalikan lagi di sini. Nah, ini udah rantai terakhir, selanjutnya tinggal kita slip aja. Oke, jadi karena kita akan buat selang-seling, seperti itu aja sistemnya. Jadi kita buat, karena ini kan udah kita increase, selanjutnya kita akan buat 3 baris double crochet aja tanpa ada increase. Jadi seperti itu aja kita buat selang-seling. Jadi 1 baris untuk kita buat increase, 3 baris untuk double crochet aja tanpa ada increase. Seperti itu aja sampai memanjang. Ini tergantung ukuran masing-masing panjangnya. Kita kerjakan aja seperti itu sampai sesuai ukuran masing-masing. Jadi nanti dia agak sedikit melebar. Jadi nanti bisa membentuk puff sleeve. Oke. Jadi kita ketemu kalau udah panjangnya sesuai sama ukuran masing-masing ya. Oke, jadi panjang lengannya kira-kira aku buat untuk ukuranku seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ukur dari bagian lengan, nah ini dia membentuk seperti ini karena kita tambahkan increase di setiap satu baris. Jadi kalau aku ukur dari bagian lengan, dari sini, karena kita mulai dari sini tadi, jadi kita mulai dari sini, sampai ke bagian lengannya 45 cm. Kemudian ini udah cukup karena aku tadi udah ukur bagian lengannya. Kemudian kita akan lanjut lagi. Penandanya kita buka aja karena kita tidak akan memerlukan penanda mulai dari sini. Jadi mulai baris terakhir ini kita akan kerjakan decrease. Jadi kebalikan dari increase. Kalau increase kita kan isi 2 rantai dalam satu lubang yang sama. Nah, kalau decrease itu kita akan isi 2 rantai. 2 rantai ini kita gabungkan menjadi 1, jadi mengurangi. Oke. Jadi seperti biasa kita chain 2 kali. Dimulai dari sini kita akan kerjakan decrease, caranya seperti ini. Seperti buat double crochet. Tapi kita lewati 2 rantai aja seperti ini. Kemudian kita akan langsung lanjut ke rantai selanjutnya. Seperti buat double crochet. Kemudian lewati 2 benang seperti ini. Kemudian kita lewati ketiga benangnya. Jadi kita kurangi dari 2 benang menjadi 1 rantai. 2 rantai yang ini menjadi 1 rantai aja. Oke, kita kerjakan seluruh rantainya seperti itu. Jadi kita decrease sekali. Kemudian kita buat langsung ke rantai selanjutnya. Kemudian kita lewati. Nah, ini berlaku untuk semua rantainya. Jadi kita akan decrease seluruh rantainya.
Oke, jadi kita kerjakan itu di kris itu setiap 2 rantai seperti ini. Dan kita kerjakan aja sampai seluruh rantai sampai nanti ke ujung. Jadi kita mengurangi jumlah rantainya. Oke, bisa ya? Nah, ini udah sampai di rantai yang paling terakhir. Jadi hasilnya seperti ini, jadi dia agak sedikit berkurang kan. Kemudian kita akan slip di rantai yang paling pertama. Kemudian kita akan kerjakan sama persis seperti yang tadi. Jadi supaya dia membentuk puff seperti ini, mengerucut. Jadi kita akan tetap mengurangi jumlah rantainya. Jadi cara pengerjaannya tetap sama seperti tadi. Kita akan mulai. Jadi kita akan tetap mengurangi benangnya seperti ini. Jumlah rantainya maksud saya. Jadi kita kerjakan aja sampai ke ujung, tetap dengan decrease. Oke, ini udah sampai di akhir juga, seperti ini. Kita slip langsung. Nah, hasilnya jadinya seperti ini. Udah mulai kelihatan bentuknya. Kemudian, ini kita buat 2 baris aja untuk decrease. Selanjutnya kita akan buat untuk bagian ribbing lengannya. Jadi seperti untuk bagian leher, kita akan buat 10 rantai. Kita chain 10 rantai baru, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Kemudian ditambah 1 rantai lagi. Seperti biasa kita akan buat half double crochet seperti di bagian leher, dimulai dari rantai kedua. Half double crochet sampai ke ujung. Kemudian kita akan slip di rantai selanjutnya di sini. Kita slip aja. Oke, kemudian kita akan slip lagi seperti ini, namun kita decrease. Sekali lagi. Jadi kita tambahkan 2 rantai selanjutnya, kemudian slip melalui 2 rantainya seperti ini. Bisa. Kemudian kita putar. Selanjutnya kita tetap buat half double crochet. Kita lewati 2 rantai. Yang ini dan yang ini. Kemudian kita kerjakan bagian back loop-nya aja. Jadi seperti di bagian leher, kita kerjakan bagian back loop-nya aja. Oke, kita kerjakan sampai ke ujung. Kemudian kita chain sekali, baru putar lagi. Kita akan kembali ke bagian sini. Half double crochet.
Kemudian kita kerjakan bagian back loop-nya aja. Ini jadi kita hitung aja, jumlah rantainya harus 10 rantai. Kemudian kita akan slip. Jadi kita slip itu, ini kan tadi udah kita slip untuk bagian ini, jadi kita slip di rantai selanjutnya di sini. Kita slip seperti ini. Kemudian kita slip 2 rantai selanjutnya lagi. Sekali, kemudian sekali lagi, dan lewati 2 rantainya. Kemudian kita putar. Oke, sebanyak 10 rantai, kita lewati 2 rantainya yang ini. Oke. Nah, seperti ini aja sampai ke ujung. Tetap menghitung, jumlah rantainya harus tetap sebanyak 10 rantai. Oke. Seperti biasa, kalau di sini kita change sekali baru putar. Nah, pengerjaannya seperti ini aja. Nanti kita ketemu kalau udah dikerjakan sampai ke ujung. Bisa ya? Ini selanjutnya, jadi bentuknya seperti ini ya, jadinya puff. Oke, selanjutnya kita akan gabungkan, karena ini kan udah terakhir. Selanjutnya kita chain aja sekali, seperti ini. Kemudian kita akan gabungkan. Cara menggabungkannya sama seperti bagian leher. Tinggal kita gabungkan aja. Tapi di sini kita slip aja, tidak single crochet seperti ini, biar dia penggabungannya halus. Oke, sudah selesai. Selanjutnya langsung kita chain sekali, kemudian langsung gunting aja. Kemudian langsung tarik. Nah, ini kita rapihkan aja ke dalam. Jadinya seperti ini. Nah, untuk satu bagian lagi, bagian kiri, tinggal kita kerjakan sama persis seperti ini. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Oke, saya. Oke, sekian video kali ini. Jadi videonya sampai di sini aja. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, banyak yang kurang jelas, silahkan komen di bawah. Nanti aku usahain untuk jawab semua komennya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Videonya sampai di sini aja. Terima kasih. Bye-bye.